Kita akan bahas pemirsa terkait dengan bagaimana perkembangan pencarian buronan korupsi Harun Masiku bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat sore Bang Boyamin. Sore Fani. Baik, tahunan dicari begitu Harun Masiku sampai dengan saat ini tampaknya belum terdeteksi atau belum tertangkap sama sekali gitu. Walaupun katakanlah ya mendeteksinya ada di lokasi ini, titik sini, kemudian juga dari kepolisian serta dari KPK sekarang baru bekerja sama. Apa yang Anda tangkap dari sini, Bang Boyamin? Ya masih lama akan ketangkap gitu Harun Masiku ini. Karena justru nampak gimmick gitu loh. Jadi seperti ya main-main aja dari proses ini dan menjadikan Harun Masiku ini kesannya hebat, licin dan dilindungi oleh pihak yang kuat gitu. Seakan-akan diformulasikan begitu gitu. Kemarin itu kan misalnya Pak Krisnamurti datang ke KPK itu saya kira data baru yang diungkap bahwa dia pernah masuk itu. Ternyata itu setelah dikejar datanya data tahun 2020. Ya berarti kan data lama gitu. Terus ya ini berarti kan hanya main-main aja kalau menurut saya loh. Karena apapun kemudian kalau data barulah dipublikasikan. Kalau data lama tahun 2020 dan dikatakan pernah keluar dan masuk lagi, ya itu kan sudah rame dulu bahwa habis tidak bisa ditangkap, KPK merilis bahwa Harun Masiku kabur ke luar negeri sehingga tidak bisa ditangkap. Tiba-tiba tanggal seminggu kemudian terbukti bahwa dia sudah masuk ternyata gitu dan CCTV-nya terungkap dan disampaikan oleh majalah Tempo waktu itu, termasuk videonya tular di medsos sangat viral waktu itu dan yang seperti terlihat di gambar bawa tas tenteng di tangan kanannya gitu. Jadi ini yang posisi ini ternyata itulah yang didaur ulang. Nah berarti ini kan hanya gimmick dan kita tidak bisa berharap untuk dalam waktu dekat Harun Masiku bisa ditangkap. Itu pun catatan saya kalau masih hidup loh Fani. Oke, 3 tahun berlalu sampai dengan saat ini juga tidak ada perkembangan apapun yang berarti begitu. Walaupun misalnya dari Irjen Krisnamurti sendiri sudah datang ke KPK, ada bentuk kerjasama atau MOU, ya tetap masih lama begitu ya harapannya. Atau ya ekspektasi kita tidak terlalu tinggi begitu ya Bang Boyamin? Iya. Ini tidak mampunya karena tidak mau, Fani. Bukan jadi tidak bisa. Saya membuat rumusan baru gitu. Jadi bukan karena tidak mampu itu karena Harun Masiku licin dan hebat, dia bersembunyi yang di mana yang dilindungi oleh gangster Italia atau apa. Enggak. Ini semata-mata karena kita tidak mau gitu. Jadi ya sudah, dan itu jadi catatan pihak luar negeri akan membantu menangkap buron kalau bahwa kita sungguh-sungguh dan serius untuk menangkap yang bersangkutan dan membawa ke pengadilan. Nah kita aja gak serius ya? Serius, ya tidak diapa-apakan, dibiarin aja. Pengalaman kita BLBI dulu di Australia itu ada orang yang buron lama tapi tidak pernah dipulangkan karena Australia sendiri melihat kita urusan BLBI ya main-main, tidak pernah dituntaskan gitu. Pernah jadi tersangka di SP3 sendiri, udah mau dibuka tapi nggak jadi. Terus kemudian jalan lagi, kemudian putusannya bebas, macam-macam. Jadi ada orang ditahan, tapi kemudian dilepas begitu aja. Jadi BLBI betul-betul menunjukkan bahwa kita memang belum serius sehingga banyak buron kita yang kemudian tidak tertangkap di luar negeri. Ada 1-2 itu karena ada proses barter. Misalnya di Cina ada 1 orang buron bisa ditangkap karena ada barter gitu. Yang orang pemerintah Cina yang butuh sangat orang itu dikembalikan dan kita minta itu dikembalikan. Hanya itu, jadi nggak ada yang sesuatu yang dianggap prestasi kita mengejar buronan. Oke, berarti itu jadi presiden, jadi apa ya namanya citra jelek sendiri gitu ya untuk negara kita ya udah berada di pihak apa sih namanya papan bawah dalam pemberantasan korupsi, terus ya kemudian tidak serius juga gitu menangani pengejaran buron-buron korupsi ini atau buron-buron koruptor. Ya, itu salah satu indikator kenapa kita persepsi anti korupsi kita jauh di bawah itu ya salah satunya itu Fani. Jadi ya udahlah mau apa lagi gitu. Dan udah, tapi gini, saya terpaksa sekarang menarget Pak Krisnamurti gitu dengan segala hal yang demikian ini akhirnya menjadikan masyarakat rakyat jadi marah itu ya harus ditangkap beneran begitu. Dan itu ada beberapa catatan, misalnya Pauline Lumowa dalam kasus Bank BNI bisa ditangkap di Serbia misalnya. Itu karena ada keseriusan karena waktu itu untuk menutup kasus lain yang saya bongkar yang lebih heboh nampaknya begitu. Jadi ada kalau kehendak serius itu. Misalnya dulu Nazarudin itu karena ada kehendak serius, kemudian oleh Singapura diusir dari Singapura tanda kutip begitu, diusir, terus kemudian lari ke
Bogota, Kolombia, akhirnya bahkan di sana pun ditangkap. Itu kalau menunjukkan keseriusan, dan keseriusan itu gampang kok, Fani. Oke. Salah satu indikatornya, kepala negara nelpon kepala negara yang bersangkutan. Nah, Benar. itu dalam kasus Joko Chandra itu juga begitu. Saya melihatnya begitu. Pak Jokowi mengontak Pak Muhyiddin Yassin waktu itu Perdana Menterinya. Nah, Kenapa sehingga tidak dilakukan kemudian sekarang ditangkap ya? dan bisa jemput gitu. Jadi itu aja keseriusan. Karena terpaksa apa? Nampaknya aparat belum dipercaya, maka ya Pak Presiden selaku Panglima tertinggi pemberantasan korupsi harus turun untuk melakukan treatment kepada negara-negara yang diduga ada buron. Misalnya ini gambaran saya, informasinya Harun Masiku ada di Kamboja, setelah dilacak sana nggak ada. Nah, saya juga pernah merilis ada, kalau toh masih hidup ya, ada di Malaysia, di Negeri Sembilan, di Bandar Seri. Saya pernah mengatakan itu. Tapi terpaksa ini sebenarnya harusnya kan saya rahasiakan supaya bisa ditangkap. Nah, tapi itu terpaksa sudah saya informasikan tapi nggak dikejar alasan COVID dan lain sebagainya. Maka ya kemudian lolos, ya udah terpaksa saya bongkar. Karena toh yang bersangkutan bisa jadi sudah tidak di situ. Gitu. Jadi ini sesuatu yang memang sulit untuk diharapkan, Fani. Baik, baik. Dengan beralihnya ya, kita sebut jadi beralih begitu ya, walaupun ini kan bentuknya masih kerjasama begitu ya Bang Boyamin. Tapi kan sekarang perhatian masyarakat atau katakanlah harapan masyarakat tertuju kepada Divisi Hubungan Internasional Polri begitu. Apakah ini juga tidak akan menjadi sebuah presiden tersendiri begitu terhadap bagaimana keseriusan KPK? Ini buronnya koruptor, tapi yang turun langsung begitu ya polisi. Ya. Kalau polisi sebenarnya turun tangan, itu sebenarnya tidak harus jalur Interpol, police to police, istilahnya begitu. Dalam kasus zaman Joko Chandra itu kan juga police to police saja. Polisi Indonesia kerjasama dengan polisi Malaysia, ditangkap dan kemudian diserahkan, diambil. Nah, pernah juga ada orang yang Haryanto Karyadi itu kasusnya sepele aja soal diduga penggelapan, tapi gugatan perdatanya menang. Tapi juga polisi Indonesia bisa mengambil di polisi Malaysia hanya ditangkap di bandara dan dibawa pulang. Saya tahu persis kasus itu. Jadi sebenarnya kalau memang serius, police to police saja, polisi dengan polisi juga bisa dibawa pulang sepanjang itu sudah dimasukkan daftar buron di Indonesia. Tidak perlu harus internasional pun, sepanjang kita serius, maka polisi negara-negara sahabat terutama itu akan sangat membantu dan bisa dipulangkan. Jadi saya punya kasus-kasus besar maupun yang kecil itu kemudian bisa dipulangkan sepanjang itu ada keseriusan. Dan kalau ini Pak Krisnamurti sekarang kemarin mendatangi KPK mengatakan itu akan melakukan MOU kerjasama, ya sekarang saya paksa Pak Krisnamurti menunjukkan MOU itu ada gunanya, kejarlah Harun Masiku dan bawa pulang. Itu aja. Oke, baik. Nah, bicara mengenai Harun Masiku juga kita tidak bisa menafikan ada narasi yang beredar begitu, backing-backingan, terus kemudian dilindungi oleh kepentingan tertentu begitu ya Bang Boyamin. Ini pasti tidak bisa tidak bicara mengenai kasus korupsi yang menjadi salah satu alasan kenapa Harun Masiku kabur, begitu kan Bang Boyamin? Ya, betul. Karena kalau sebenarnya Harun Masiku itu tidak ada apa-apanya, Fani, dan tidak punya ngaruh apa-apa. Karena dia posisi caleg pun sebenarnya susah gitu. Kampanye aja saya tahu persis dia susah gitu juga. Dan kehidupannya tidak kaya raya, ketika jadi karyawan sebuah bank juga biasa, levelnya legal pokoknya aja. Biasa gitu ya. Ya tenaga ahli di DPR itu ya sebentar dan kemudian tidak populer, dan kemudian ketika jadi lawyer versi saya tidak begitu laku gitu kan, dan bahkan beberapa ada kliennya yang komplain gitu. Jadi sudah saya lacak itu. Jadi kalau dia ini misalnya dalam posisi harus sembunyi dan kemudian masih sampai sekarang belum terungkap, kabur, itu setidaknya ada yang menyuplai dari sisi keuangan gitu. Jadi buat kalau apa, tidak Bang? ada, ya kalau tidak ada yang nyuplai ya mati kelaparan gitu. Kira-kira gitu loh. Tapi buat apa disembunyikan? Buat apa? Ya karena pada posisi yang dulu waktu itu diduga akan menyerempet tokoh-tokoh partai politik, sehingga kemudian perlu diamankan. Kita tahulah, tidak usah diungkap. Nah sekarang nampaknya malah terbalik. Tokoh politik itu nampaknya mau dicubit itu dengan kasus ini gitu. Ada yang mengungkap juga gitu. Jadi tapi itu no problem. Bagi saya motif politik itu halal dalam rangka menegakkan dan memberantas korupsi. Motif politik, motif asmara bolehlah untuk mengungkap. Gara-gara ada pernah saya punya kasus itu karena orang pacaran putus, terus kemudian jengkel pacarnya bongkar datanya ke saya buka banyak gitu. Oke, ya nggak apa-apa. Ujung-ujungnya demi kebaikan. Yang penting pemberantasan korupsi jalan, dan ini kan menjadikan kita sangat istilahnya merasa malu. Betapa yang buron yang menurut saya itu tidak ada apa-apanya,
tidak punya uang bisa begitu sulitnya ditangkap gitu. Sekelas yang terakhir misalnya Surya Darmadi yang nilai kerjanya dibuat ratusan triliun, tapi hartanya mungkin puluhan triliun. Itu akhirnya bisa dibuat ulang karena diproses sungguh-sungguh oleh Kejaksaan Agung. Jadi ini yang suatu yang sepanjang serius pasti bisa ditangkap gitu Pak. Kita percaya seperti itu Bang Boyamin. Kita harapkan seperti itu ya. Ya nggak apa-apa lah kalau misalnya memang tadinya gimmick, tapi kalau akhirnya ketangkap, ya kita bisa masih bisa percaya itu akan berakhir atau berbuah manis ya. Nggak manis-manis banget. Bang Boyamin, terima kasih sebelumnya atas waktunya bersama kami dalam Sindo Sore. Makasih. Kita ketemu lagi dengan kesempatan. Sampai jumpa.